Anugerah melati sanjuan nama suah anugerah. Ngapain? Ngapain? Kamu itu ngapain? Ini tuh syirik perbuatannya. Nah, tapi bambu ini kan dituakan. Jadi umat kami itu menganggap ini tuh punya sakti, ada kesaktiannya. Tapi tetap aja, ini tuh di samping masjid. Kan punya hak masing-masing setiap agama. Tapi kalau orang muslim tahu, tetap aja kamu dianggap syirik. Syirik tuh apa sih sebenarnya? Aku tuh nggak tahu, kan agama lain. Kamu tuh gak boleh egois jadi gini, jadi agama Islam. Kan punya ibadah. Bentar. Saya lihat dari tadi, apa yang kalian omongkan ini kayak berdebat gitu. Apa yang kalian masalahkan seperti ini? Kamu tahu, dia itu nyalain itu pada situ. Padahal ini tuh masjid loh. Tapi kan setiap umat kan punya ibadahnya Iya, masing-masing. tetap aja ya. Kalau orang muslim tahu, kamu dikira syirik. Nah, Sudah. Mungkin gini ya, aku juga bukan orang muslim, aku orang Kristen. Jadi kita sama makhluk sosial itu harus saling menghargai. Kamu sebagai orang muslim harus saling menghargai apa yang dia sembahkan. Mungkin kalau Islam menyembahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang Hindu mungkin sembahyangnya seperti ini. Jadi kita sebagai manusia sosial harus saling menghargai dan saling rukun antara satu sama lain, seperti itu. Jadi cukup ya. Ya udah deh, aku minta maaf ya karena udah ngejudge kamu kayak gitu tadi. ya udah. Aku juga minta maaf ya kalau misalkan nadaku tinggi sama kamu, karena memang tidak dari agama itu tinggi suaranya. Ya maaf juga ya, kita saling memaafkan nih. Nah kalau gini kan enak, langsung damai kita. Ayo kita pergi makan ayo. Gas, kita gas. Bentar. Nanti gue ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk sosial, yaitu peran komunikasi dalam membangun hubungan sosial. Nah, dari kelompok kami sendiri, yaitu ada beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Robi dengan akhiran NIM 0034, dan yang kedua Amiruddin Rio Firmansyah dengan akhiran NIM 0036, dan yang terakhir adalah Diva Azahra Izzatul Islami dengan akhiran NIM 0037. Nah, saya akan jelaskan dari pendahuluan dulu. Manusia sejak lahir telah dikodratkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kehidupan individu senantiasa terhubung dengan orang lain melalui proses interaksi sosial. Dalam hal ini, komunikasi menjadi sarana penting yang memungkinkan manusia menyampaikan pikiran, perasaan, serta gagasan untuk menciptakan hubungan yang harmonis. Menurut Effendi, komunikasi merupakan kebutuhan fundamental dalam membangun hubungan sosial karena tanpa komunikasi interaksi manusia tidak akan tercapai.
Peran komunikasi tidak hanya sebatas penyampaian pesan, melainkan juga membentuk pemahaman, kerjasama, dan solidaritas sosial. Melalui komunikasi terbentuklah nilai norma, serta budaya yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Mulyana, komunikasi sosial merupakan jembatan yang menghubungkan individu satu dengan lainnya sehingga tercipta integrasi sosial. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan hubungan sosial sangat ditentukan oleh efektivitas komunikasi. Nah, selanjutnya adalah hakikat manusia sebagai makhluk komunikasi. Yang pertama, manusia merupakan makhluk komunikasi yang secara alami membutuhkan interaksi untuk membangun hubungan sosial. Yang kedua, fungsi komunikasi, yaitu membentuk makna bersama, identitas sosial, serta menjadi dasar terciptanya norma dan budaya. Yang ketiga, peran komunikasi, menciptakan hubungan interpersonal yang sehat, meningkatkan empati, serta memenuhi kebutuhan psikologis seperti dihargai dan didengar. Dan yang terakhir yaitu pola komunikasi era digital, yaitu interaksi menjadi lebih cepat dan luas, namun sering mengurangi kedalaman emosional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Diva. Selanjutnya yaitu landasan teoritis. Komunikasi merupakan proses menciptakan interaksi diri dan sosial. Semakin luas dan semakin berkualitas interaksi yang dilakukan melalui komunikasi, maka semakin kokoh dan terjalin hubungan sosial antara individu. Komunikasi yang digunakan oleh manusia itu memiliki landasan yang unik, yaitu ada akal, budi, dan daya cipta atau kreasi. Oleh karena itu, kemampuan kognitif dan daya kreasi manusia menjadi fondasi utama bagi terciptanya komunikasi yang efektif. Kemudian karakteristik manusia sebagai makhluk komunikasi. Menurut Viktor E. Frankl, ada 4 pendekatan atau 4 teori psikologis yang digunakan dalam psikologi, yaitu psikoanalisis, behaviorisme, psikologi kognitif, dan psikologi humanitis. Yang pertama, psikoanalisis. Teori ini berfokus pada kepribadian manusia yang berkeinginan. Perilaku ini yang dilakukan oleh manusia itu dikendalikan oleh hasil dari interaksi 3 subsistem, yaitu ID atau komponen biologis, ego atau komponen psikologis, dan superego atau komponen sosial. Yang kedua adalah behaviorisme. Behaviorisme dikenal sebagai teori belajar yang dapat diartikan bahwa perilaku manusia itu ditentukan oleh kondisi lingkungan sekitar, dan konsep ini juga diibaratkan bahwa manusia ini manusia mesin karena dapat diukur, didiskusikan, serta diramalkan. Ketiga, psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah suatu argumen yang digunakan untuk mengembangkan diri melalui kemampuan dalam berpikir, tindakan, maupun intuisi seseorang. Dan yang terakhir, psikologi humanitis. Psikologi ini menjelaskan tentang aspek eksistensi manusia yang positif dalam membentuk cinta, kreativitas, nilai, makna, dan pertumbuhan pribadi. Lanjut kepada fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia. Fungsi secara umum, menurut C. Pearson dan Paul E. Nelson, bahwa fungsi ini ada 2, yaitu untuk kelangsungan hidup pribadi dan kelangsungan hidup masyarakat. Yang pertama, fungsi komunikasi bagi kehidupan manusia, khususnya pada kelangsungan hidup pribadi, adalah memungkinkan menerima dan memberikan informasi terkait situasi berbahaya atau kondisi lingkungan yang mengancam keselamatan fisik. Dengan kata lain, komunikasi adalah sarana utama yang menghubungkan individu dengan dunia luar dan diri sendiri sehingga dapat membantu manusia untuk bertahan, berkembang, dan sukses secara pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat. Fungsi ini untuk memperbaiki hubungan sosial dan mengembangkan keberadaan suatu masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan peran komunikasi dalam pembentukan diri dan peradaban. Komunikasi membentuk relasi, identitas diri, dan nilai budaya. Melalui interaksi, individu mendapatkan umpan balik yang mempengaruhi cara mereka memahami diri dan posisi dalam masyarakat. Komunikasi menjadi sarana pembentukan karakter, nilai moral, serta pewarisan budaya, sehingga berperan penting dalam membentuk peradaban. Yang pertama yaitu ada komunikasi keluarga. Keluarga adalah tempat pertama individu belajar berkomunikasi. Yang kedua yaitu ada komunikasi digital dan identitas modern, yaitu media sosial menjadi ruang baru pembentukan identitas individu, terutama di remaja, menampilkan citra diri yang ideal dan membangun persepsi sosial melalui interaksi daring. Yang ketiga yaitu komunitas tradisional dan ketahanan budaya. Komunitas tradisional tetap mempertahankan nilai budaya dan solidaritas, sekaligus menjadi media pewarisan moral antar generasi.
Selanjutnya yaitu ada tantangan komunikasi di era modern. Yang pertama yaitu ada berkurangnya kedalaman berkomunikasi. Yang kedua yaitu information overload. Yang ketiga yaitu keamanan digital dan privasi. Yang keempat ada distraksi digital. Dan kelima ada melemahnya empati komunikasi text sharing. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Walaupun kita berbeda agama, tapi kita memiliki tujuan yang sama. Mari hargai perbedaan dan merayakan keberagaman agama. Dengan saling menghormati, kita ciptakan masyarakat yang lebih harmoni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pupai tata titi tutu pup.